Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 35 ayat 29. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan ini mengingatkan kita akan arti dari persembahan yang sebenarnya. Dalam kehidupan rohani kita, sesuatu yang kita imani, sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai, itulah yang melatar belakangi kita untuk berbuat dan melakukan yang terbaik. Nah, kalau umat Tuhan diajak di sini untuk menguduskan hari Sabat, seperti ayat-ayat sebelumnya, itu adalah bentuk kesetiaannya, bahkan dengan memberikan perhatian yang lebih dan persembahan secara khusus dengan kerelaan hati. Saudara-saudara, ketaatan adalah sesuatu yang penting, bahkan dalam hal persembahan itu sendiri. Sesuatu yang penting. Umat Allah meyakini persembahan khusus yang terdiri dari berbagai hal, apakah itu logam, kain, dan yang lain sebagainya, itu punya nilai tersendiri. Bahkan ketika mereka juga terpanggil untuk mempersembahkan segala keahliannya, segala talenta yang dimiliki. Kesadaran kita bahwa semua persembahan yang kita berikan tidak akan pernah dapat menjawab segala kebaikan Tuhan bagi kita, membuat kita akan selalu mensyukuri hidup yang Dia berikan. Ada motivasi yang religius. Kalau kita baca di ayat 21, setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya. Dua hal itu menjadi penekanan. Oleh karena itu, persembahan menjadi pertanda bentuk pertanggungjawaban kita. Bahkan dalam kehidupan bergereja, bersekutu, kita selalu memberikan persembahan itu. Semua bentuk persembahan yang kita berikan adalah bentuk ucapan syukur kita. Bentuk ucapan syukur kita. Karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita yang nyata, yang kita rasakan. Kita memberikan persembahan bukan supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena di awal kita telah menerimanya. Kita telah diberikannya. Kita telah diberikan hidup. Bahkan teologi persembahan kita jelas, saudara-saudara. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Semua akan kita berikan. Jadi bukan sekadar materi, semua akan kita berikan. Buah dari parbueni panadau natakas, pengenalan yang baik, hubungan yang baik, yang selalu kita jaga, kita pelihara, dan kita tidak akan pernah abai dengan keadilan, belas kasihan,
dan kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu biarlah persembahan kita adalah ungkapan dari rasa syukur kita, luapan sukacita kita. Paulus katakan di 2 Korin 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Oleh karena itu, persembahan kita adalah bentuk ucapan syukur kita yang paling nyata atas pemeliharaan Allah yang ajaib. Pemeliharaan Allah yang tidak kita pahami, tapi kita rasakan. Sekali lagi saudara-saudara, berangkat dari pengenalan kita, bukan dari kebiasaan kita, bukan dari tradisi kita. Tentunya itu pasti sangat berbeda. Kalau itu berangkat dari pengenalan kita, apa yang sudah dilakukan Allah ketika Dia memberikan anaknya, Tuhan Yesus mengorbankan anaknya untuk kita. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah bisa mengukur apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Luapan daripada kasih Allah itu akan memampukan kita untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.